Who's to stop this world from spinning? Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. Oke bro, jumpa lagi di Sleeper Club. Kali ini kita lagi sama Mas Hashim. Mas Hashim ini adalah pemilik dari HSM Motorsport. Salam dulu Mas Hashim buat viewer kita nih. Ya gimana Mas Hashim, kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya Mas Hashim mungkin perkenalan aja nih. Mungkin banyak yang sudah tahu Mas Hashim, tapi mungkin ada juga beberapa yang belum tahu. Nah, Mas Hashim ini kesibukannya apa sih sehari-hari Mas Hashim? Ya sehari-hari sih kalau nggak morting ya paling bikin camp gitu-gitu Bikin camp sih. ya? Oke. Nah kebanyakan nih motor-motor yang dibuat Mas Hashim ini motor-motor rubahan dari standar ke road race atau standar ke drag race atau kayak gimana? Ya rata-rata sih dua-duanya sih kita kerjain juga sih. Dua-duanya dikerjain ya? Drag race ya. Pertanyaan yang paling banyak ditanya juga nih Mas, lebih enak buat motor drag race, enaknya dalam arti lebih gampang, lebih mudah aplikasi untuk motor drag race atau motor road race? Kalau buat kesusahan sih pasti semua sih susah ya sebenarnya. Tapi kalau buat lebih ke arah ininya, lebih ke gampangnya sih ke drag ya. Soalnya kan nggak butuh endurance apa segala macam gitu kan. Oh, kalau road race butuh endurance ya? Endurance harus kenceng dan butuh endurance juga. Kenceng dan butuh endurance, Ya. berarti lebih effort lah ya, Ya. untuk drag, road race. Kalau buat drag kan cuma berapa detik aja pakainya gitu. Oke. Nah, Mas Hashim juga seperti yang banyak juga sudah tahu nih, Mas Hashim ini dulu pernah di HRS Mas Hashim. Ya. Ya, itu kira-kira dari tahun berapa tuh Mas Hashim? Dari awalnya kan sebelum ke ARS itu kan saya di Jogja dulu sama Om Meta tuh. Oke. Om Meta Pavida dulu sama Bima Aditya dulu. Itu di 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus Bima kebetulan diajak balap sama almarhum Pak Beni. Ya. Kebetulan tim bubar, terus saya hijrah ke Depok sama Pak Jasa Bendro. Pak Hendro ya. Nah, itu dari 2001. 2001. Nah, berarti bareng sama Pak D Joko sinergi juga. Pak D Joko sih dia ini sih ya. Jadi keluar masuk sih ya. Keluar masuk ya. Iya. Galauan ya Pak D ya. Oke. Pas dia enak ajak masuk, keluar lagi. Jadi mau enaknya aja di Ya. tadi nih. Oke. Nah selama di ARS nih biasanya megang motor apa Mas Hashim? Dari awal sih kita megang Suzuki yo. Suzuki ya. Suzuki. Jadi selama di ARS tuh lebih banyak Suzuki Iya. ya. Oke. Nah, terkait sama konten sekarang nih Mas Hashim, ini kan kebetulan untuk motor Suzuki Hayate kita ini mau mengikuti OMR Matic Suzuki di Sentul 7 November nanti. Nah, ini banyak juga untuk Hayate kita kan memang sudah dirubah ya, sudah di-porting sama Pak D. Tapi kata Pak D, yuk kita flow bench dulu deh, kita flow bench dulu di Mas Hashim. Nah sebenarnya flow bench itu apa sih Mas Hashim? Flow band ini sebenarnya buat ngecek itu apakah portingan kita udah bener apa belum gitu aja sih sebenarnya sih. Kayak kasarnya kayak kalau di alat itu kayak dyno gitu kan. Oh. Kita cari horsepower-nya di total mesin kan. Oke. Nah, kalau flow band itu kita kasarnya cari horsepower tapi di headnya aja gitu, berapa CFM gitu. Jadi untuk mengukur seberapa efektivitas working police yang sudah kita lakukan di head kita ya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang suka modif mesin nih, seberapa penting sih itu flow bench? Kenapa harus flow bench? Ya kalau
Kalau menurut saya sih sangat penting ya buat itu kan buat awal kan sebenarnya kan, buat basic ini head apa portingan kita ini udah bener apa belum. Jadi kalau emang udah di flow terus CFM-nya ketemu bagus, nah kita kan nggak perlu ngotak-atik lagi di headnya itu, tinggal kita cari apakah camnya, apakah yang lain, masih banyak sebenarnya, nggak cuma portingan aja yang kita cari terus gitu. Jadi cukup penting ya untuk flow bench. Penting sekali kalau menurut saya ya. Oke. Nah, terus kapan sih sebaiknya kita melakukan flow bench, Mas Hasim? Artinya sebelum melakukan porting atau sesudah melakukan porting? Kalau kita mau cari buat ngetahuin perubahannya, kita sebelum kita porting flow dulu. Oke. Habis kita porting flow lagi. Jadi bener nggak kita porting gitu. Jadi sebelum dan sesudah porting Iya. dan polish sebaiknya kita melakukan flow bench Iya. ya. Jadi kita bisa tahu data-datanya secara Iya. lengkap ya. Ya. Oke. Oke Mas, sekarang dari tadi saya cuma nanya Mas Hasim aja nih tentang flow bench. Sekarang bisa nggak tunjukin ke kita gimana sih proses flow bench menggunakan head Suzuki Hayate kita nih? Bisa nggak Mas Hasim? Bisa Mas, langsung aja kita ke alatnya. Oke Mas, thank you Mas. Cekidot bro. Oke bro, kali ini kita sudah sama Mas Hasim lagi. Ini sekarang Mas Hasim lagi prepare buat kita untuk flow bench head Suzuki Hayate. Nah untuk intermezzo aja, ini kemarin kita untuk Suzuki Hayate ini habis di porting ulang karena ada beberapa perubahan, terutama nanti kita untuk OMR Matic Suzuki yang akan diadakan di 7 November. Nah seperti apa sih prosesnya? Yuk kita langsung coba sama Mas Hasim nih. Gimana Mas Hasim? Ini buat pemasangannya. Pemasangannya ya? Infonya ya. Kita ambil itu dulu. Oke bro, ini alatnya. Ini alat untuk superflow-nya. Ini Mas Hasim ada alat superflow-nya. Jadi buat teman-teman yang mau flow bench head yang sudah diporting, ini disarankan bisa langsung ke Mas Hasim. Jadi untuk flow bench sendiri itu untuk mencari seberapa aktivitas CFM setelah headnya dilakukan porting polish. Bawahnya juga kasih juga kamu. Oke. Tes dulu ada kebocorannya enggak. Oke. Jadi kalau buat yang intake Ya. ini kita buka. Oke. Ini kita buka, pentokin, terus ini posisi ke intake. Sini yang exhaustnya kita tutup. Oke. Terus ini kita pencet yang intake-nya. Oke, Mas. Tes ada kebocoran enggak? Oke. Ini kan CFM-nya kan ini kan -2 berarti
dan linkage-nya ketinggian. Oke. Si 08. Ideal CFM tuh berapa mas? Kalau buat ini kita cari 0. 0 ya? Ya kan kita ini nggak ada kebocoran. Oke, ini nggak ada kebocoran ya? Oke. Hasilnya 22,7, 22,8. Oke. 2 mili. Oke. Lift 9, Oke. lift 9 63,1. 63,1. Ya. Oke. Jadi di lift 9 mau dinaikin lagi udah nggak naik lagi ininya. CFM-nya cuma mentoknya di sini 63,1. Artinya gimana mas? Dari kalau itu kan angka-angka CFM 63,1. Ya. Nah, kalau artinya apakah memang headnya perlu diporting ulang atau seperti apa? Kalau ini klep berapa sih ya? 29 ya? Klep 3126. 31 berarti masih kurang mas. Kalau 31 itu harusnya di angka 70 ke atas. 70 ke atas. Iya. Berarti memang itu headnya sebaiknya diporting ulang ya, di lebih besar lagi. Tapi kalau dilihat di sini sih beloknya kebanyakan ya dia. Kebanyakan Memang belok. karakter headnya kayak gitu bisa jadi. Oh, jadi memang karakter headnya seperti itu ya. Tapi kalau digedein lagi akan lebih baik. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu bagus juga. Oke. Gede itu belum tentu CFM tinggi juga. Oh, oke. Yang dicari kan arahnya yang benar. Arahnya yang benar. Nah, kalau menurut Mas Hasim untuk head Hayate sendiri ini arahnya gimana? Sudah baikkah? Kalau standar kayak gini sih agak susah sih mas ya. Agak susah ya? Iya, soalnya lekukannya banyak. Kalau lekukan banyak pasti CFM-nya rendah. Rendah ya? Iya. Oke. Selesai mas? Selesai. Jadi ini Oke. hasilnya 51,3 di lift 9. Di lift 9 51,3. Nah, artinya gimana mas kalau untuk X? Kalau X sih udah lumayan. Sudah lumayan ya? Lumayan ya. Oke. Tinggal yang X ya. Nah, Yang ini cari yang di angka 70 bagus. untuk Tapi yang in-nya 70 ya bagusnya ya. Cuma memang head-nya ternyata memang karakternya sudah seperti itu ya. Oke. Nah, berarti secara keseluruhan proses untuk flow bench ini sudah selesai apa masih ada tahapan berikutnya, Mas? udah selesai kalau buat ngecek awal. Buat ngecek awal. Kalau mau pembenahan kan kita porting lagi. Porting ulang ya. Di Flow bench lagi. Iya. Oke, siap. Oke. Nah, kalau flow bench sendiri di Mas Hasim nih di HSM Motorsport nih, ini boleh tahu nggak dikasih tahu ke teman-teman viewer kita berapa sih biaya untuk melakukan flow bench di Mas Hasim dan alat apa aja yang digunakan? Kalau buat offload sih nggak mahal sih kita tapi sekali offload itu kayak motor 1 silinder gitu kita kenain 150.000. Iya. Berarti kalau 2 kali flow bench sebelum dan sesudah berarti 300.000. Iya. Oke. Nah, untuk flow bench-nya sendiri Mas Hasim menggunakan alat apa nih? Kita pakai Superflow. Superflow. Iya. Dulu di ARS juga pakai Superflow juga. Di ARS juga pakai Superflow. Oke. Berarti kesimpulannya adalah kalau kita ingin melakukan
modif mesin mau maksimal banget ya kita harus melakukan flow bench. Oke, sebelum dan sesudah flow bench. Oke. Nah, kalau teman-teman yang ingin melakukan flow bench, ini nanti bisa menghubungi Mas Hasim di mana? Bisa nanti di IG saya ada. Di IG ya? HSM Motorsport. Boleh di-mention Mas IG-nya Mas, sekali lagi Mas. HSM Motorsport ini. HSM Motorsport ya. Oke, nanti kita juga tampilkan. Kalau nomor teleponnya nanti bisa lewat IG aja atau gimana? Di nomornya sih ada sih. Ada sekalian ya di profilnya ya. Ya. Oke, itu aja paling Mas Hasim. Terima kasih banyak Mas Hasim untuk waktunya. Siap, makasih. Mudah-mudahan rezekinya nambah Amin, amin. dan semuanya dipermudah oleh Allah ya. Amin. Makasih Mas Hasim ya. Sampai jumpa bro.